Halo teman-teman YouTube, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau bahas tentang 3 brand botol susu yang pernah aku beli untuk anak pertama aku. Nah, di video kali ini aku akan jelasin tentang harga, di mana aku beli, dan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing botol ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, kita akan bahas dari harga yang paling rendah, yaitu si Philip Aven botol 125 mili ini. Jadi aku beli ini waktu itu online di Tokopedia, harganya itu 83.000 atau 85.000 gitu ya. Kalau nggak salah, nanti aku taruh keterangannya semuanya di deskripsi, mulai dari tempat belinya dan harganya supaya kalian bisa gampang nanti carinya. Nah, menurut aku kelebihan yang pertama dari botol ini tentu adalah harganya yang nggak terlalu mahal menurutku ya. Tapi mahal murah itu kan relatif ya, tergantung ibu-ibu di sana, tergantung kalian lah pokoknya ya. Cuman menurut aku dibandingkan dengan dua brand lainnya yang akan aku jelasin nanti, ini tuh cukup murah karena harganya di bawah 100.000. Nah, itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, dia ini komponennya tuh nggak terlalu banyak. Jadi kalau kalian nyuci, misalkan nih kalian ngurus rumah tangga kalian sendiri nih, ngurus anak sendiri, ngurus rumah sendiri, kalian nggak terlalu ribet nih untuk mencucinya, nggak kayak satu botol yang akan aku jelasin nanti gitu. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, kalau kita buka nih di bagian nipelnya, dia tuh mengklaim kalau nipel ini dibuat semirip mungkin dengan payudara kita. Memang iya sih, jadi dia nggak langsung kena plastik kerasnya atau kena leher botolnya. Jadi misalkan bayi kita itu minum, hidungnya itu nggak akan langsung kejedot di plastiknya yang keras ini, gitu dia. Itu kelebihannya yang ketiga. Kelebihannya yang keempat adalah botol ini punya nipple yang sangat soft. Aku nggak bandingin sama dua brand lainnya yang akan aku jelasin di video ini, tapi adik aku tuh ada pakai brand lain gitu ya, dan nipplenya itu cukup keras gitu menurut aku gitu dibandingkan dengan nipplenya si botol ini. Kemudian kelebihan selanjutnya, kelebihan yang keberapa tadi kalian hitung sendirilah ya. Kelebihan selanjutnya adalah dia itu mengklaim kalau dia itu anti kolik. Jadi di botolnya ini itu tuh di nipelnya ini ada lubang kecil, itu untuk sirkulasi udara supaya bayi kita itu saat minum susu itu tidak menyedot udara dari dalam botol gitu. Itulah kenapa dia bisa dibilang anti kolik juga. Oke, berikutnya kita akan jelasin mengenai si Dr. Brown. Siapa sih yang nggak kenal sama botol ini ya kan? Sejujurnya ini walaupun dia kelemahannya banyak. Oh ya, bentar. Kelemahan botol ini sebenarnya hampir nggak ada sih. Botol ini paling oke lah. Banyak teman-teman aku atau video-video juga yang merekomendasikan kalau botol ini tuh paling praktis dan paling oke. Apalagi bentuknya yang kecil, white, enak dipegang dan bisalah dibawa kemana-mana gitu ya. Semuanya juga bisa sih dibawa kemana-mana ya kan, cuman ini tuh kayak lebih ringkes, lebih kecil gitu. Selanjutnya kita bahas si kesukaan aku, si Dr. Brown. Nah, kalau Dr. Brown ini aku beli online itu waktu itu harganya 120.000, lebih mahal daripada si Philip Aven ini. Aku beli yang harganya yang mililiternya itu 120 mili. Pertama, kelebihan dari botol ini adalah dia itu ngeklaim kalau dia itu anti kolik, dan setahu aku kalau nggak salah dia itu botol pertama yang ngeklaim kalau dia itu anti kolik dengan menggunakan si sirkulasi udara tabung yang warna hijau di dalam ini, yang kalau kalian lihat warna hijau ini. Nah, kita buka ya supaya kalian bisa lebih jelas. Oke. Nah, setiap botolnya itu selalu dilengkapi dengan sikat kecil untuk membersihkan tabung di dalamnya ini. Nah, si botol ini dia bisa mengeluarkan udara ketika minum, ketika diminum sama bayi. Misalkan nih, bayi akan minum posisinya kayak gini nih. Udara ini dia akan keluar itu lewat si tabung ini, jadi nggak jadi terminum sama si bayinya gitu. Itu dia kelebihannya si Dr. Brown ini. Kemudian kelebihan yang kedua, karena aku ibu-ibu milenial kali ya, jadi aku tuh cukup apa sih namanya, kayak
cukup terpengaruh sama yang namanya brand. Jadi kalau brandnya itu kayak bagus gitu, aku pasti lebih milih itu, walaupun ya fungsinya nanti dulu gitu kan. Oh, suami aku di sana ya, makanya aku kadang-kadang lihat. Selanjutnya, aku akan jelasin soal Dr. Brown versi lain. Kalau yang ini tadi itu standard neck, yang ini tuh namanya wide neck. Harganya itu 140.000. Aku juga belinya online dan dia itu 150 mili, lebih besar 30 mili dibandingkan dengan si standard neck ini. Nah, untuk kelebihan dari si Dr. Brown White Neck ini, yang pertama itu pegangannya. Jadi si botolnya ini namanya juga white kan. Jadi kalau kita gendong anak kita gitu, terus kita kasih anak kita susu gitu ya kan, kita kasih anak kita susu. Nah, itu kita tuh firm gitu pegangnya, karena ada kayak pegangannya untuk jari kita gitu. Kalau yang ini tadi kan nggak ada gitu. Ya walaupun itu preferensi kalian semua sih di luar sana ya kan. Cuman kalau menurut aku kelebihannya dibandingkan dengan si standard neck itu dia ada pegangannya, hampir sama juga dengan Philip Aven ini karena dia ada pegangannya juga karena dia sedikit wide. Kemudian kelebihan yang kedua itu hampir sama juga dengan si Philip Aven. Jadi ketika bayi kita itu minum, hidungnya itu nggak langsung nabrak ke plastik yang keras ini. Jadi nggak langsung nabrak ke leher botolnya, tapi dia masih ada silikon lagi di nipelnya. Jadi nipelnya ini bentuknya itu kayak ada tonjolannya gitu, which is itu melindungi bayi kita supaya nggak nabrak gitu hidungnya ke leher botolnya langsung. Kekurangannya yang pertama hampir sama dengan Dr. Brown si standard neck ini, dia cukup mahal, tapi balik lagi mahal murah itu relatif ya kan ibu-ibu. Kekurangan yang kedua itu adalah botol ini itu agak gede gitu, padahal dia itu ukurannya cuma 150 mili, cuma sampai sini. Jadi ininya tuh biasanya nggak keisi gitu, kosong, tapi dia tuh ukurannya tuh gede banget gitu. Jadi kalau kita mau bawa traveling agak PR gitu kekurangannya. Kekurangan berikutnya hampir sama sih kayak si Dr. Brown ini, ya kalian PR lah ya nyucinya. Kalau misalkan kalian ngurus rumah tangga sendiri pasti banyak komponen-komponen yang harus kalian cuci dan itu PR banget sih gitu. Tapi ya gimana dong, aku udah terlanjur suka, nggak bisa dipaksa, cinta pada pandangan pertama atau cinta pada brand. Selanjutnya kita akan jelasin soal botol yang paling mahal dan paling lucu dan paling unik dari ketiga brand yang aku jelasin hari ini, yaitu si Komotomo. Ini namanya Komotomo Green Bottle 150 mili. Bayangkan ini 150 mili 150 mili, tapi ini lebih kecil kan. Yang unik dari si Komotomo ini adalah botolnya itu dia itu silikon. Jadi kalau misalkan anak kita itu masih kecil, bayi gitu, kayak enak gitu megangnya, dia bisa pegang-pegang dari sisi manapun gitu karena ini semua itu silikon. Harganya 260.000. Aku beli di Instagram sih waktu itu, kalau nggak salah ada store resminya si Komotomo ini, harganya 260.000. Menurut aku cukup mahal ya, tapi balik lagi mahal murah itu relatif ya ibu-ibu, tergantung kalian punya uangnya gimana ya kan. Kemudian kelebihan berikutnya dibandingkan dengan botol yang lainnya adalah dia ini semua komponennya tuh besar-besar. Jadi kalian tuh kayak nggak perlu beli brush gitu loh. Kayak kalian kalau punya apapun di rumah untuk mencuci piring anak kalian misalkan tuh, kalian tuh bisa pakai ini karena kayak bisa masuk gitu loh, saking gedenya itu. Jadi nyucinya tuh nggak ribet, nggak PR, bentuknya unik ya kan. Dan semuanya ini silikon kecuali ini dia, hanya ini yang plastik keras dan tutupnya. Yang lainnya ini semua itu silikon. Nah ini juga silikon nih. Kalian nyucinya juga gampang banget nih, ini tinggal dicuci aja dengan apapun yang kalian punya gitu. Kalau kalian males beli brush yang baru untuk nyuci botol, kalian bisa pakai ini. Kalian jangan khawatir soal si Komotomo ini karena dia juga mengklaim kalau dia ini anti kolik juga. Nah anti koliknya dia ada di mana sih? Anti koliknya dia hampir sama dengan si Philip Aven itu, dia ada di nipelnya. Kalau Philip Aven tadi kan ada di nipelnya tapi di ujungnya sini. Kalau si Komotomo ini dua di sini, jadi ada lubangnya gitu. Jadi sirkulasi udaranya itu keluarnya itu dari sini. Jadi bayi kita itu nggak akan sempat untuk meminum udara dari dalam botol gitu dia. Aku mau kasih tips nih untuk ibu-ibu yang
kalau kalian nonton video ini kan pasti kalian ini calon ibu-ibu anak pertama gitu kan, yang lagi bingung nih kira-kira botol apa sih yang paling pas untuk anak pertama aku nanti gitu kan. Nah, tips dari aku dan menurut pengalaman aku adalah ketika kalian memperkenalkan satu nipple ke anak kalian dari bayi, dari pertama, anak kalian akan memilih nipple itu untuk seterusnya. Karena pengalamanku, jadi anak aku tuh ku kenalin sama si Dr. Brown ini dari awal dia lahir, ya kan. Jadi karena asiku waktu itu produksinya banyak, jadi aku peras supaya nggak bengkak gitu. Terus ku kasihkan ke dia, walaupun sebenarnya aku stay di rumah karena waktu itu kan aku cutinya lama. Ternyata karena aku merasa ini ribet ya kan, jadi aku belilah si Philip Avent ini karena aku baca reviewnya katanya ini yang paling praktis dan harganya itu paling rendah lah di antara yang lain. Dan dia tuh nggak mau minum sama sekali, digigit-gigitnya karena dia udah lebih cocok sama nipelnya si ini. Karena mamanya ini cukup keras kepala ya kan, jadi mamanya tetap ingin memberi mencoba muncrat. Oh sorry, jadi mamanya tetap mencoba botol lain yang lebih praktis dengan harga yang lebih mahal. Karena aku kira kayak mungkin nanti dia maulah sama si Komotomo yang klaimnya ini luar biasa mirip dengan nipple ibu dan lain sebagainya. Ternyata tetap nggak mau, Bo. Dia tetap milih si Dr. Brown ini. Itulah kenapa tadi aku bilang aku punya 8 botol kayak gini di rumah. Oke ibu-ibu, jadi kalau kalian udah tahu budget kalian itu berapa, jangan lupa kalau kita punya anak itu kita harus benar-benar menghitung budget karena pengeluarannya akan banyak, beruntun satu persatu akan datang. Jadi pikirkan dengan baik, kalian punya budget berapa, kalian preferensinya apa, kemudian kalian bisa pilih botol mana yang paling cocok dengan kalian, dan itu yang harus kalian kenalkan pertama kali. Jangan ganti-ganti lagi karena percuma, anak kalian pasti nggak akan mau. Sekian video dari aku. Kalau kalian mau aku bikin video seputar tentang ibu-ibu, tentang bayi, tentang kehamilan atau tentang apapun itu, kalian tinggal komen di bawah ini. Aku akan bikin video yang menurut kalian bermanfaat untuk kalian. Ups, jatuh. Oke, bye-bye. Bye.